Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini gue masih ngebahas tentang iPhone XR. iPhone XR di tahun 2021 ini yang menurut gue masih layak banget sih digunakan di tahun 2021. Ini udah gue pakai kurang lebih sebulanan. Jadi udah saatnya gue mau ngebahas, nge-sharing ke kalian tentang experience gue merasakan handphone ini selama sebulan. Nah, jadi gue mau kasih sharing ke kalian itu kelebihan dan kekurangan dari iPhone XR di tahun 2021, plus minus ataupun keluh kesah iPhone XR di tahun 2021 ya. Jadi di sini ada 5 kelebihan dan 3 kekurangan yang menurut gue itu fatal untuk kekurangannya ya. Tapi fatalnya itu yang menurut gue wajar karena handphone ini kan keluar tahun 2018, dimana udah hampir 3 tahun itu keluar. Tapi performa dari kelebihannya itu masih bisa ditandingin, diadu sama handphone-handphone zaman sekarang. Oke, yang pertama kelebihannya itu adalah desainnya. Jadi desain dari si iPhone XR ini ya desainnya ini nyaman dilihat gitu. Tampilannya sih sederhana, tapi emang nyaman dilihat. Walaupun tampilannya sederhana, tapi ketika kita memegang langsung itu berasa kokoh, padat dan kuat dengan backdoor yang udah berbahan gelas kaca yang looks-nya itu enak dilihat. Dan frame-nya berbahan metal yang berasa kokoh ya, bikin HP ini berasa nyaman banget dilihat dan dipegang. Ukurannya nggak terlalu besar, ya pas lah segenggaman gue ini tuh 6,1 inch. Jadi ukurannya tuh ngepas banget di tangan gue ini. Ya nggak begitu besar, nggak begitu kekecilan juga, jadi ngepas. Desainnya juga dilihat enak, looknya enak, apalagi pada saat menggenggam itu berasa kokoh, kuat gitu. Itu yang pertama adalah desainnya. Yang kedua itu adalah layarnya, dimana layarnya iPhone XR ini masih SD ya, masih SD-nya 7 berapa ya, bukan 720p, jadi lebih naik sedikit. Jadi itu masih SD, tapi SD-nya Apple itu sekali lagi Retina display, liquid Retina display-nya Apple itu memanjakan mata kita, enak dilihat walaupun resolusinya masih SD. Jadi layarnya itu nyaman dilihat walaupun masih SD IPS. Kalau kalian lihat langsung dan pegang langsung itu berasa beda SD-nya. SD-nya Apple itu lebih tajam, cerah, dan kerapatan pikselnya lebih padat. Tone warnanya di handphone ini, di layarnya ini juga berasa hidup gitu. Jadi nggak gambar-gambar yang pecah atau pucat gitu. Pokoknya nyaman banget deh dipandang lama-lama, atau kalian nonton film lama-lama tuh masih enak banget, masih bisa bersaing di tahun 2021 ini. Yang ketiga adalah perekaman videonya. Nah, perekaman videonya itu bisa sampai 4K di 60 fps loh untuk kamera belakangnya. Untuk hasilnya ya bagus menurut gua. Kestabilannya itu masih bisa diandalkan karena kamera belakangnya itu sudah ada OIS-nya atau Optical Image Stabilization. Jadi untuk ngerekam itu nggak goyang-goyang, nggak gerdek-gerdek gimana gitu. Jadi masih cukup bisa bersaing 4K 60 fps loh, stabil. Kan biasanya handphone Android zaman sekarang kan itu stabilnya itu di 1080p 30 fps. Itu baru stabil. Tapi kalau 60 fps itu kan di handphone Android itu udah berantakan tuh, udah nggak stabil. Tapi kalau di handphone iPhone XR Apple-nya ini itu di 4K 60 fps sepakai OIS itu stabil. Jadi untuk perekaman videonya masih bisa diadu atau masih bisa bersaing gitu di tahun 2021. Untuk kamera depannya juga sama, stabil, bisa merekordnya itu 1080p 60 fps untuk kamera depannya, dan kestabilannya juga masih enak walaupun kamera depannya nggak ada OIS-nya, tapi masih stabil kok, cukup stabil. Dan untuk tahun 2021 ini masih bisa banget diandalkan untuk perekaman videonya. Yang keempat, gaming. Nah, kalian gaming itu nggak usah diragukan lagi di iPhone XR ini. Chipsetnya itu A12 Bionic, gila. Main PUBG rata kanan. Grafisnya tuh Ultra HD, bukan yang HD ya, Ultra HD. Frame rate tapi di ultra mentok. Kalau mau frame rate di ekstrim itu SD ekstrim bisa, atau smooth ekstrim itu udah otomatis bisa. Ini masih bisa bersaing banget loh. Layarnya juga di scroll gitu enak. Main Call of Duty Mobile atau Genshin Impact sekalipun juga masih bisa cukup diandelin di grafis medium 60 fps untuk Genshin Impact ya, kalian mainin ya. Jadi untuk gaming di tahun 2021 chipset Apple A12 Bionic ini masih sanggup, masih bisa diandelin. Ini tuh setara Poco F3 nih chipsetnya nih, chipsetnya Apple Bionic A12 ini. Jadi udah cakep. Yang kelima, siapa yang nggak kenal Apple? Kelebihannya itu
produknya ternama. Jadi misalkan kalian lagi di luar, handphone lo apa? Apple dong. Oh iya deh, udah keren. Jadi nggak tahu ya kenapa ya handphone produk keluaran Apple tuh derajatnya tuh atau gengsinya tuh lebih tinggi. Jadi itu menjadi nilai plus walaupun handphone ini keluaran tahun 2018, tapi masih loh banyak orang loh yang incer atau yang mau beli handphone iPhone XR ini, apalagi yang udah banyak sekali tuh yang handphone X Inter lah, refurbished yang gitu-gitulah. Itu masih banyak diincer loh. Padahal handphone rekondisi. Kalian pada masih mau mengincar loh, masih mau membeli loh. Tapi kalau gue saran sih mendingan beli yang garansi resmi aja lah, yang iBox lah, yang udah terjamin lah, yang part-part dalamannya udah nggak diganti-ganti. Jadi kalau misalkan brand sekelas Apple itu keluaran tahun 2018 masih banyak yang nyari. Nggak kayak handphone Android ya yang udah tahun 2018 ya udah mendingan beli handphone yang keluaran terbaru, yang RAM-nya lebih tinggi. Apa itu RAM kalau di Apple? Jadi produk Apple tuh ya bisa membuat kelebihan kita gengsinya makin tinggi. Oke? Jadi dari 5 kelebihan tadi yang udah gue jabarin, sekarang gue juga merasakan hal yang gak enaknya di iPhone XR ini. Jadi di tahun 2021 ini menurut gue yang gak enaknya, kekurangannya atau minusnya iPhone XR ini di tahun 2021 itu adalah kameranya. Bukan kamera perekaman video ya, fotonya. Nah, entah kenapa handphone iPhone XR di tahun 2021 ini ya memang udah ketinggalan 3 tahun. Jadi untuk hasil foto dari iPhone XR ini ya standar aja, nggak bisa dikatakan wah gitu ya, standar aja. Tapi kalau untuk perekaman videonya oke ya. Jadi kalau misalkan untuk hasil fotonya standar aja, mengingat kameranya hanya satu di bagian belakang. Apalagi handphone zaman sekarang Android itu kameranya udah ada 3, 4, bahkan 5. Apple hanya satu aja kameranya. Jadi itu pun dipakainya itu warnanya itu kalau misalkan untuk di malam hari kita foto itu udah amburadul lah istilahnya, udah pecah-pecah gimana gitu, bintik-bintik banyak noise-nya. Tapi kalau masih di siang hari sih lumayan masih bisa diandelin. Tapi untuk di tahun 2021 ini kalau kalian mengincar handphone yang kameranya yang hasil fotonya itu bagus, mendingan ke handphone terbaru aja. Tapi kalau kalian mau handphone yang stabil videonya, perekaman video bagus, iPhone XR ini cocok di tahun 2021 ya. Jadi untuk jadi untuk hasil fotonya itu menurut gua masih kalah jauh bersaing di tahun 2021. Itu yang menurut gua minusnya. Tapi minusnya itu masih wajar sih, karena ini kan handphone keluaran tahun 2018, dimana juga kameranya juga cuman ada satu aja ya, wajar sih menurut gua. Kedua, ya yang tadi yang gue bilang, kameranya cuma satu, udah hasil fotonya udah nggak bisa bersaing lah menurut gue di tahun 2021. Banyak brand-brand yang mengeluarkan handphone itu kameranya cakep-cakep, dan juga kameranya cuma satu ini di iPhone XR. Serius, kamera satu itu menurut gue kurang, karena ini bisa mode potret sih, bisa bokeh lah, ala bokeh di belakang itu bisa. Tapi kalau misalkan kita mau foto makro, mau foto ultra wide, itu udah nggak bisa di sini, karena kameranya cuma satu, yang menurut gua ya udah kalah jauh lah sama handphone keluaran zaman sekarang untuk di sisi kameranya untuk perekaman fotonya ya, bukan videonya ya, ingat ya, fotonya. Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk kelemahannya, kekurangannya di tahun 2021 iPhone XR ini adalah desainnya. Ya gitu-gitu aja, dari generasi iPhone X, iPhone XR, XS, sampai iPhone 11 ya. Ya gitu-gitu aja desainnya. Pinggirannya melengkung. Ya paling layar depannya sih ya gitu-gitu aja. Poni kayak begini, sampai handphone keluaran sekarang, iPhone 12 itu masih berponi. Ya poninya masih begini, ya menurut gue bosan aja gitu. Tapi kan yang diubah itu tampilan desain kameranya itu udah ya agak cakep dikit lah. Yang menurut gue iPhone XR itu di tampilan untuk ngebosenin, bukan layarnya ya, tampilan untuk ngeboseninnya tuh ada aja sih menurut gue. Karena memang tampilannya layar depannya itu ya menurut gue jadul sih dari zaman iPhone X. Ya kita sebenarnya nggak usah banyak terlalu berlebihan sih. Jadi memang iPhone 12 pun masih poninya sama kayak gini sih, apalagi iPhone XR kan yang notabene 2018 keluarnya. Ya di tahun 2021 ini masih syukur dikasih layar yang cakep kayak begini. Nah, jadi itu menurut gue 3 kekurangan. Ya fatal ya nggak fatal banget, tapi mengingat itu wajar karena keluarnya itu
handphone ini di tahun 2018. Dan 2021 menurut gue dari segi kelebihannya itu masih bisa diandelin banget buat kalian beli di tahun 2021 ini. Ya udah, segini dulu aja experience plus minus iPhone XR di tahun 2021. Keluh kesah gue selama pemakaian kurang lebih sebulan belakangan ini di tahun 2021 ini. For your information, ini handphone iPhone XR gue garansi resmi iBox ya, bukan yang refurbished. Jadi misalkan kalian ada perbedaan layar nanti, warna layarnya, jadi yang menurut gue cakep, nanti kalian pilih yang refurbished, yang warnanya agak gimana gitu, yang partnya udah diganti. Jadi yang gue tekanin sekali lagi nih, iPhone resmi iBox. Jadi yang gue lihat ini cakep ya. Ini menurut pendapat pribadi gue. Ya udah, segini dulu aja video yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Fengga pamit. Bye.